balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kita akan ngomongin yang lagi rame di dunia maya. Aku mau bikin video GRWM lagi sekalian. Sebenarnya hari ini tuh aku mau kerja, jadi butuh dandan dan make upan. Jadi ya sambil make upan, mending kita sambil ngobrol-ngobrol aja kali ya tentang yang lagi rame di sosial media. Apa sih? Jadi ada salah satu selebgram TikTok, dia gede banget di TikTok, dia benar-benar positive vibe. Laki-laki yang diduga melakukan pelecehan seksual dan juga berdasarkan dari bukti-bukti yang dibahas di TikTok tuh katanya diduga dia itu punya pacar sampai 7 apa 11 gitu. Nah, hari ini aku akan ngebahas itu, tapi bukan membahas tentang orangnya, aku akan membahas fenomenanya. Karena kemarin pun aku baru dengar ternyata ada salah satu aktris yang prestasinya banyak banget, aktingnya keren banget, secara personal cantik, dan aku sih belum nonton filmnya yang paling heboh gitu ya. Cuman aku tahu aktingnya bagus dan diduga menjadi seorang pelakor, dan sekarang tuh kayak bukti-buktinya mulai dikeluarin gitulah. Nah, ini kepastiannya belum pasti, tapi ada sebuah fenomena yang sebenarnya pengen aku bahas sama kalian. Seperti biasa kalau mau bahas ini pakai kepala dingin, gak usah marah-marah, gak usah bete-betean. Kalau misalnya merasa ada yang pengen kalian share, tulis aja di kolom komentar. Sebelum ke videonya, aku mengingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Oke, kalau yang permasalahan pertama ini, sebenarnya ini aku mau pakai sunscreen yang Nivea Sun, aku jadiin sekalian primer juga. Jadi kalau masalah ini tuh, yang pertama ini sebenarnya udah rada lama ada dugaan pelecehan seksual, dan ini tuh rame banget di Twitter karena si korbannya tuh speak up-nya di Twitter dan di TikTok sih, tapi katanya di TikTok-nya udah di remove gitu si videonya, sampai akhirnya muncullah si videonya di Twitter ya, rame banget. Dia membahas tentang jadi si cewek ini tuh ketemu dengan salah satu artis TikTok ini tuh di satu tempat, terus udah gitu mereka janjian kayak mau nonton live music or something. Terus si cowoknya tuh kayak anterin ke tempat gue dulu yuk, gue mau ganti baju. Nah, karena si ceweknya ngerasa si artis TikTok ini tuh kan positive vibe banget, terus suka nge-share hal-hal yang positif, terus kayaknya sama sekali gak jahat gitu ya, secara diajak ngobrol pun katanya asik, makanya mungkin si ceweknya mau ikut ke tempatnya dia. Nah, ternyata waktu di tempatnya dia itu terjadilah pelecehan. Kalau kalian mau ngecek kasus yang lebih lengkapnya tuh, kalian bisa cek di Twitter. Dan pada saat itu si ceweknya udah jelas bilang gak mau, tapi si cowoknya maksain. Nah, setelah itu setelah beres si ceweknya masih shock, cowoknya tuh malah kayak setelah beres terus cowoknya makan dan dengan enteng ngomong, ya berarti kamu gak ikut dong nonton live music. Udah, setelah itu si ceweknya pulang dan mereka gak berhubungan, dan si cowoknya tuh masih sempat-sempatnya ngechat ke ceweknya dan bilang bahwa aku salah apa, kamu kok gak nge-replay chat aku sih, gitu-gitu. Dan yang aku bahas ini tuh ada ya di bukti yang di-share di si Twitternya. Oke, ini aku mau pakai cushion. Aku pakai cushion dari SK. Aku lagi suka banget sama cushion ini. Nah, lalu ini viral lah. Kenapa ini viral? Karena ternyata cowok ini tuh memang orangnya positive vibe banget, kayak mengajarkan orang untuk jangan, kalau misalnya ada lagi tren nih cewek-cewek seksi nih melakukan apa gitu. Nah, si akun cowok ini tuh selalu ngingetin untuk kalian cewek-cewek janganlah bikin kayak gitu, ini tuh gini. Bener-bener positive vibe banget, dan tipe-tipe yang pasti kalian bakal suka banget lihat IG-nya karena lihat TikTok-nya, karena itu tuh adem banget. Nah, nggak sampai di situ. Setelah kejadian itu ada seorang cewek yang ngaku kalau dia itu pacarnya. Kalau yang dari aku lihat, ini cewek yang berbeda ya. Kalau yang dari aku lihat, si cewek yang ngebelain ini tuh sebenarnya pacarnya si artis TikTok ini. Ceweknya juga kalau nggak salah followernya banyak sih. Dan cantik banget menurut aku. Awalnya dia ngebelain bahwa si cowoknya tuh bla 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 segala macam. Tapi nggak berapa lama ternyata si cowok artis TikToknya ini tuh malah ngejatohin si cewek yang ngebelain. Nah, dari situlah permasalahan mulai. Akhirnya cewek-cewek yang pernah menjadi korban dia itu tuh bikin grup, dan ternyata kalau nggak salah ceweknya tuh aku lupa, kalau misalnya kalian inget tulis dong di kolom komentar.
ada 7 atau 8 cewek yang ternyata menjadi korban. Setahu aku yang beneran korban pelecehannya itu yang cuma 1 yang dia share di Twitter, sisanya yang sampai 7 itu ternyata dipacarin dalam waktu yang bersamaan alias diselingkuhin. Sampai 7-11 orang. Tapi yang berani speak up tuh kayak baru 1 orang apa 2 orang gitu ya. Dari situ itu kan pelecehan seksual. Cuman yang memang yang sangat disayangkan saat beneran terjadi pelecehan seksualnya itu si korban itu nggak langsung lapor ke polisi atau nggak langsung visum atau nggak punya bukti apa-apa. Itu juga disayangkan. Tapi aku nggak nyalahin ya. Cuman ini menjadi pelajaran buat kita saat kita menjadi korban pelecehan, usahain langsung cerita sama temen, langsung lapor polisi, dan jangan ilangin bukti-buktinya. Kenapa? Karena lingkungan kita, karena society kita itu masih menganggap kalau misalnya ada korban pelecehan yang disalahin itu korban. Ya lo sih terlalu ngundang, lo sih pakai baju kayak gitu, lo sih kalau misalnya sama cowok ganjan, lo sih makanya ngapain juga mau ikut ke tempat cowok. Selalu sering banget itu yang terjadi. Makanya aku ingetin sama kalian, kalau misalnya itu terjadi sama kalian, jangan sampai kalian nggak cerita atau nggak laporan atau nggak punya bukti. Usahain punya bukti supaya kita bisa langsung memproses si pelakunya. Nah setelah itu mulai rame lah. Nah setelah itu muncul ternyata si cowoknya tuh bikin permintaan maaf, tapi bukan permintaan maaf sama korban ternyata. Jadi dia bikin permintaan maaf sama netizen karena sudah membuat keributan. Itu juga yang amat sangat disayangkan sama banyak orang, karena ternyata kok dia minta maafnya sama netizen ya, bukan sama korbannya dia. Tapi mungkin menurut aku ya, dia tuh nggak minta maaf sama korbannya karena di mata dia tuh si ceweknya bukan korban kali ya. Mungkin ternyata di balik sifat dia yang positif itu dia menganggap nyalahin si ceweknya juga dengan bilang ya salah sendiri dia mau ke tempat gue gitu kali ya. Makanya dia nggak minta maaf, dan itu juga sangat disayangkan. Dan jujur aku salah satu orang yang merasa lumayan kaget kayak, bukannya nih orang kayaknya positive vibe banget. Apalagi setelah tahu kayak dia punya pacar sampai 7 dan cewek-ceweknya cantik-cantik banget, asli cantik-cantik banget. Nah lalu setelah itu mulai rame lah sekarang, dan seperti biasa yang ramenya itu jadinya fansnya. Ada fans yang ngebelain, ada fans yang jadinya unfollow, ada fans yang jadinya nggak suka sama dia, campur-campur. Dan mereka tuh kayak, kalau yang fansnya si cowoknya jadi ngehujat si cewek yang membeberkan fakta. Orang-orang yang kayak udah enak gitu akhirnya memutuskan untuk ya udah deh gue unfollow aja. Tapi ada juga yang merasa harus membela si korban-korbannya yang akhirnya jadi ikutan speak up juga. Ini aku pakai bedak dari Revlin, dan seperti biasa nanti detail produknya aku taruh di description box, oke? Nah udah, setelah itu mereka lagi ribut-ribut nih, jadi saling konfirmasi gitu. Sampai terakhir video ini aku tayangkan, ternyata si selebgram TikTok cowoknya ini tuh udah memberikan klarifikasi sama media dan juga di akun TikToknya bersama dengan pengacara. Jadi akhirnya sudah sampai bawa-bawa pengacara gitulah ya. Dan kayaknya sih ada yang disomasi, cuman aku masih belum nangkep sih sampai terakhir video ini tayang yang disomasi itu siapa. Kalau kalian penasaran sama bedak Revlin, bedak ini tuh oke banget ya guys. Tadi kan kasus yang pertama tuh ini cowok positive vibe banget, kayaknya ngebelain cewek banget, kayaknya yang paling mengerti wanita gitu ya. Terus dia selalu adem, ngajarin kita untuk janganlah ribut-ribut, bla 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 segala macem. Nah, yang kedua itu ada seorang artis perempuan yang dia main film. Filmnya tuh kemarin dapat banyak penghargaan sih, setahu aku ya. Karena aktingnya juga memang bagus. Aku pernah nonton film dia sih, kalau nggak salah tuh kayak sekali atau 2 kali. Cuman aku yang nggak yang sampai kayak ngeh banget. Dan menurut aku dia memang cantik, cantik banget. Nah, lalu tiba-tiba muncul lah di Twitter kalau ada berita si cewek ini tuh menjadi seorang pelakor. Ini sampai aku bikin video ini, si artisnya sendiri masih belum memberikan klarifikasi apa-apa, tapi Instagramnya udah nggak bisa di komen ya. Jadi awalnya itu yang speak up itu bukan si istri sahnya, tapi kayak saudaranya gitu, ngasih tahu bahwa
iparnya tuh selingkuh dengan salah satu artis yang lagi naik daun lah katanya gitu. Terus awalnya tuh sempat dikonfrontasi, cowoknya nggak ngaku. Terus mereka minta maaf, baikan. Tapi ternyata sempat kepergok lagi atau ketahuan chat lagi. Si istri sahnya marah dan lagi punya anak ya, anaknya masih kayak bayi gitu. Dan si istrinya tuh pergi dari rumah. Nah, selama si istrinya pergi dari rumah, si suaminya itu bukan berusaha memperbaiki hubungan sama istrinya, tapi malah ngajak si artis yang diduga pelakor itu tuh main ke rumahnya dan sampai melakukan hubungan suami istri gitulah di rumahnya dan di kasur istrinya yang ada peralatan bayinya gitu loh. Nah, itu yang membuat banyak netizen kesel gitu karena kayak ya ampun, istrinya tuh baru ngelahirin, anaknya masih kecil banget tapi udah selingkuh. Nah, kenapa orang-orang langsung menyangka si artis ini pelakornya? Karena si istri sahnya itu ternyata sampai retweet Twitternya si perempuan ini, terus sampai ngebahas, dan ternyata si mantan pacar artis ini tuh nge-like Twitternya si istri sahnya. Nah, yang membuat orang menjadi rame ini juga karena ternyata si artisnya ini tuh menjadi salah satu aktivis yang membela perempuan. Sampai di bio Instagramnya juga dibilang pelaporan korban perkosaan gitulah. Kalau yang tadi aku lihat, dia langsung ngasih link di bio Instagramnya. Berarti kan dia kayak membela perempuan banget, tapi ternyata aslinya dia, kita sebut saja pelakor ya. Dan ini tuh nggak masuk sampai berita manapun di media, karena katanya nggak tahu si artisnya, nggak tahu si suaminya yang membayar media supaya jangan sampai berita ini tuh muncul. Katanya sih gitu ya, kata si istri sahnya. Epicnya netizen itu ya, mereka bisa sampai mengganti nama di bio, nama di Wikipedia atau di Google si artisnya. Jadi misalnya nih, kayak nama aku Arianti nih. Nah, nama Ariantinya tuh belakangnya dikasih nama pelakor. Jadi kayak Arianti pelakor, terus pekerjaannya sebagai pelakor. Itu terakhir yang aku cek sih kayak gitu ya. Aku nggak tahu pada saat video ini tayang masih kayak gitu atau enggak. Kenapa sih aku ngebahas hal-hal cheesy kayak pelakor kayak gini? Oke, jadi yang mau aku bahas hari ini tuh bukan tentang pelakornya, tapi tentang fenomena di sosial medianya, bahwa orang itu gampang banget percaya dengan pencitraan yang dibikin sama orang lain. Makanya aku selalu bilang sama siapapun, mana sih Aisyah? Oh ini. Makanya aku selalu bilang sama siapapun, jangan terlalu percaya sama apapun yang kalian lihat di sosial media. Termasuk sama aku, termasuk apa yang kalian lihat di sosial media aku. Karena sosial media itu kan bisa kita kontrol. Kayak aku, misalnya aku pengen dilihatnya lagi bagus-bagusnya aja, ya udah aku post segala sesuatu yang bagus-bagusnya tentang aku gitu. Nah, sama seperti yang selebgram TikTok itu aku bahas tadi, bahwa yang dia pajang itu kan tentang betapa positifnya dia, betapa dia kayak bener-bener mau mengajarkan orang untuk jangan begini, jangan begitu. At the end of the day, kita kan nggak tahu aslinya. Aku nggak bilang dia pasti jahat, tapi yang mau aku jelaskan tuh gini loh, kita nggak tahu aslinya. Dari dulu aku selalu berpikir gini, di saat aku ngefans sama orang, siapapun idola aku selalu bilang sama diri aku bahwa apa yang aku lihat itu tetap manusia. Namanya manusia itu punya keinginan, punya emosi, punya amarah. Jadi nggak mungkin dia sesempurna ini. Mau kayak gimana pun kita lihat orangnya di sosial media, di berita-berita, aku selalu menganggap bahwa yang aku lihat itu ya manusia biasa. Kita nggak tahu loh aslinya kayak gimana gitu. Sama seperti si artis yang diduga sebagai pelakor itu, dia kan kayak diliatinnya tuh dia membela perempuan, dia peduli dengan isu-isu perempuan, tapi kita kan nggak tahu aslinya tuh kayak gimana. Jadi sekali lagi, kalau menurut aku, di saat kalian di saat kalian melihat sesuatu itu, jangan yang langsung kayak percaya bahwa oh enggak mungkin dia kayak gitu. Enggak kayak gitu. Nah, masalahnya banyak banget fenomena seperti itu yang terjadi.
Nah, ini aku pakai blush on masih pakai House of Her. Jadi walaupun dia itu cream blush dipakai di atas powder tuh bisa banget. Cuman kalau misalnya mau dipakai di atas powder harus tipis-tipis ya. Kalau ketebelan tinggal ditambahin powdernya lagi aja. Nah, jadi kenapa aku pengen ngangkat tema ini bukan karena kayak pengen pansos atau segalanya, cuman aku pengen mewanti-wanti kalian, kita semua untuk nggak terlalu gampang percaya sama apa yang ditampilkan di sosial media. Sama dengan berita yang sekarang lagi rame banget bahwa ada salah satu orang yang bikin sekolah gratis motivator dan ternyata dia melakukan pelecehan seksual. Termasuk saat kita perempuan kenalan sama cowok. Jadi jangan hanya gara-gara pas ngomong kayaknya nggak pernah ngomong kasar, atau kalian lihat di sosial medianya kayak positive vibe banget. Bukan berarti orang itu di kehidupan nyata kayak gitu. Dan aku tekankan sekali lagi bahwa termasuk saat kalian ngelihat sosial media aku juga sama. Karena ya itu seperti yang aku bilang, namanya sosial media itu diatur kok sama yang punya akunnya. Kita bisa menentukan apa yang ingin kita post dan apa yang kita nggak pengen post. Jadi saat kalian menemukan seseorang dengan postingan yang sebegitu positifnya, it's okay kalau kalian termotivasi, it's okay kalau itu menjadi inspirasi, malah bagus banget. Apalagi kalau ternyata postingan-postingannya membuat kalian menjadi pribadi yang jauh lebih baik, yang bisa lebih semangat, yang menjadi lebih positif, itu bagus banget. Tapi saat ada suatu kejadian atau misalnya kalian ketemu orangnya secara personal, jangan menjadikan itu tuh kayak patokan, nggak mungkin ya orang ini jahat. Kayak misalnya si A nih, kita lihat di sosial media kayak positive vibe banget, baik banget. Tapi begitu kita ketemu, kok ini orang kayak mau nyopet ya, atau mau ngambil handphone aku ya. Kita janganlah mau dibodoh-bodohin dengan nggak mungkin lah di sosial media dia kan baik. Nggak kayak gitu. Kita tetap harus memperlakukannya tuh sama seperti manusia pada umumnya. Semua manusia itu punya dendam, punya emosi, punya pikiran yang nggak harus selalu positif, karena itu normalnya manusia gitu. Dan jika ternyata idola kita memang melakukan kesalahan, ya kita harus check and recheck gitu, apakah ini kesalahannya bener atau enggak. Dan kalau misalnya memang bener, ya justru kita juga harus menjadi orang yang mau mengakui. Jangan hanya gara-gara di sosmednya itu kelihatannya positive vibe banget, akhirnya kita berpikir bahwa nggak mungkin dia jahat, enggak, dia tuh nggak gitu kok. Karena sering banget aku nemu orang kalau komen gini, enggak kok, nggak mungkin dia gitu, orang dia aja kalau di Instagramnya bla 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 gitu loh. Karena ya seperti yang aku bilang, aku aja tuh nge-share di Instagram tuh hanya 30% dari kehidupan pribadi aku. Jadi nggak yang semuanya aku share. Jadi namanya manusia itu ya pasti ada positif dan negatifnya. Sama dengan yang terjadi pelecehan sama si Mbak yang dilakukan oleh artis TikTok itu. Sangat disayangkan karena nggak ada buktinya gitu ya. Kemarin juga aku ngelihat ada satu orang yang ngomong, sayang banget nggak ada buktinya. Karena bukannya aku nggak percaya, nggak. Tapi kita harus membuka mata bahwa kita itu tinggal di society yang kadang masih suka victim blaming. Makanya saat kita menjadi korban, justru kita yang harus berusaha keras untuk membuktikan bahwa pelecehan yang terjadi sama kita itu benar adanya gitu loh. Ya terdengar nggak adil, tapi aku kasih tahu sama kalian, hidup ini tuh memang nggak adil. Percaya deh sama aku, hidup ini tuh memang nggak adil. Jadi poin yang mau aku bahas hari ini aku mau pakai lip cream dari Pinkberry. Aku punya warna coklat, ini tuh yang berry cream sama oat cream 501 dan 502. Jadi kalau misalnya kalian mau ketemuan sama orang, kenal di sosial media, dia terlihat baik, dia terlihat tidak bercela, enggak kok, dia kayaknya ngerti banget soal perempuan, enggak kok, dia tuh nggak mungkin banget melakukan hal jahat. Kalau kalian nggak kenal orang itu secara personal dan cuman ngelihat orang itu di sosial media, tetap harus bisa berusaha objektif, karena ya itu sosial media gitu. Jadi kita harus bisa pinter-pinternya, jangan
gampang percaya hanya gara-gara apa yang ditampilkan di sosial media. Susah sih memang, dan aku pun baru bisa berpikir dengan lurus gitu ya saat aku memikirkan apa yang di-share orang di sosial media itu setelah aku cukup lama bekerja dan mencari uang di dunia sosial media. Emang agak susah, tapi ya aku ngasih tahu kalian harus bisa kayak gitu. Terutama saat kalian kenalan sama cowok. Buat cewek-cewek, jangan hanya gara-gara kalian ngelihat dia, ini orang followernya banyak, ini orang tuh kayaknya baik banget. Jangan hanya gara-gara itu kalian ngerasa bahwa dia nggak mungkin sih berbuat jahat. Orang dia tuh kalau lihat di sosmed baik banget. Anggap aja sosmed itu kayak, kalau kata Ernest Prakarsa ya, sosmed itu kayak jendela. Kita tuh cuman bisa lihat apa yang ditampilin, tapi kita nggak bisa lihat isi dalamnya apa. Nah, ini udah selesai make up super gampang, super cepet, dan mudah untuk diikutin. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan seputar yang aku bahas hari ini atau seputar make up ini, kalian boleh tulis di kolom komentar. Udah segitu aja ya kita bahasnya. Menurut kalian berita ini tuh yang mana coba, yang benar atau kalian punya updatean beritanya, kalian tulis di kolom komentar. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.